adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kita mau memuji Tuhan bersama. Mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan, Aku istimewa. Kita semua berharga dan istimewa karena kita ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan bersama. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan, ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan, ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Nah, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati. Firman Tuhan hari ini dibawakan oleh KFI. Mari kita memuji Tuhan bersama. Ku dicipta mulia dalam gambar dan rupa Allah. Mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ku dicipta mulia, oh, dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Engkau sangat baik bagi kami. Hari ini, kami anak-anak-Mu menyiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami menjadi anak-anak yang baik, yang mampu mendengarkan firman Tuhan. Dan berkati Kak Epi yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar kami mampu memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Salam adik-adik, selamat memasuki minggu pertama bulan ke-11 ya. Yang menjadi bacaan kita hari ini terambil di dalam Mazmur 104 ayat 24 sampai ayat 35. Yang menjadi tema bacaan kita hari ini, Roh Kudus menjadikan dan membaharui segenap ciptaan. Ayat hafalan Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan. Adik-adik, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia menjadi saksi tentang hikmat Tuhan karena Tuhanlah pencipta. Dalam bacaan kita hari ini, pemazmur bersyukur dan memuji Allah karena Allah adalah pencipta yang memelihara segala ciptaannya. Yang pertama, pemazmur bersyukur atas semua yang disediakan Allah tepat pada waktunya dan diberikan kepada semua makhluk. Allah adalah pemberi yang murah hati. Ia membuka tangannya dan memberi makan sehingga semua makhluk kenyang oleh kebaikannya. Semua makhluk akan binasa jika Allah menyembunyikan wajahnya dari kita, karena semua yang ada di bumi sangat bergantung kepada Allah. Kita tidak bisa hidup jika Allah tidak peduli dengan kita. Kita tidak bisa hidup jika Allah tidak memelihara kita. Semua yang di bumi bisa musnah, bisa mati jika Allah tidak memeliharanya. Tetapi semuanya masih ada dan sangat baik adanya karena Allah memeliharanya. Yang kedua, pemazmur juga memuji Allah atas kemuliaan Allah. Allah sebagai Allah yang sangat besar kuasanya, Allah yang penuh rahmat, Allah yang sangat mulia, Allah yang penuh kuasa. Kemuliaan Allah adalah dari kekekalan sampai pada kekekalan, yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Wah, adik-adik, kita memiliki Allah yang tidak terbatas kuasanya. Kita memiliki Allah yang mampu memelihara kita. Pemeliharaannya dan rahmatnya terus dan terus menyertai semua ciptaannya. Pemazmur mengatakan, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Apakah kita juga bisa mengatakan seperti itu? Pemazmur tahu dan pemazmur sadar bahwa hidup adalah berasal dari Tuhan. Kita ada saat ini semua karena Tuhan. Kita hidup hari ini semua karena Tuhan. Maka selama kita hidup dan selagi kita ada, kita harus terus memuji Allah, dan pada akhirnya kita tidak hidup lagi di bumi. Kita bisa menikmati kekekalan bersama Tuhan. Kekekalan yang tidak ada akhir, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Kita akan hidup bahagia bersama Tuhan di dalam kekekalan. Adik-adik, apakah kita bisa bersyukur dan memuji Allah atas pemeliharaan Tuhan kepada ciptaannya seperti yang pemazmur lakukan? Pasti bisa. Adik-adik, bagaimana sikap kita bersyukur dan memuji Tuhan? Pernahkah kamu
kamu bersyukur dan memuji Tuhan atas apa yang kamu lihat? Ada lautan yang luas, ada hewan-hewan besar dan hewan-hewan kecil, ada tumbuh-tumbuhan, dan semuanya Tuhan pelihara dan sangat baik adanya. Bahkan semua itu menjadi sumber pendapatan bagi manusia untuk menolong manusia dalam melangsungkan kehidupan. Nah, sebagai manusia, dalam mewujudkan sikap bersyukur kepada Tuhan, kita harus merawat dan memanfaatkan semua ciptaannya dengan baik. Kita tidak boleh mencemarkan lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Kita tidak boleh merusakkan tanaman di sekitar kita. Dan kita juga harus memberikan kasih sayang kepada hewan-hewan peliharaan kita di rumah agar lingkungan di sekitar kita menjadi hidup dan asri. Bagaimana kita bisa melakukan itu adik-adik? Kita harus berdoa kepada Tuhan agar Roh Kudus memperbaharui hidup kita dan menolong kita dalam memelihara ciptaan Tuhan. Apakah adik-adik siap? Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini, karena kami masih diberikan kesehatan untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan saat ini kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Kakak Epi yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus memakai Kakak Epi untuk menjadi berkat. Kami berdoa untuk kami yang menjadi pendengar. Tuhan mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini untuk keluarga kami. Tuhan memberkati orang tua, anak-anak yang ada. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka, bahkan setiap pergumulan mereka di tengah pandemi. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak yang belajar dari rumah, sekolah dari rumah. Tuhan menolong, memberkati, memberikan mereka hikmat, kepintaran, dan kerendahan hati untuk mereka bisa mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Bapak dan Mama Pendeta, semua presbiter dan jemaat Tuhan yang ada. Tuhan memberkati mereka dalam setiap keseharian mereka. Tuhan terus memberkati pekerjaan mereka, bahkan pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau mendengar setiap seruan doa kami dan menjawabnya tepat pada waktunya. Karena doa ini kami landaskan di dalam nama doa. Ini kami landaskan di dalam nama Bapa yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Anak-anak yang terkasih, mari arahkan hati, dan terimalah berkat Tuhan. Berkat, kasih karunia, dan anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Episode 1, Mengenal Martin Luther. Halo teman-teman, nama saya Kori. Nama saya Gary. Di episode 1, kami mau memperkenalkan salah satu tokoh gereja Protestan. Tentu kamu pernah mendengar tokoh Martin Luther. Martin Luther adalah reformator 31 Oktober 1517. Luther dikenal dengan
menggagas reformasi Protestan yang memberikan perubahan dalam sejarah Kristen dunia. Martin Luther lahir pada 10 November 1483 wilayah Eisleben. Orang tua Martin Luther adalah buruh tambang. Mereka mengharapkan bahwa kelak Martin Luther akan menjadi seorang pengacara. Akhirnya Martin Luther melanjutkan kuliahnya dalam jurusan hukum. Namun tidak berapa lama, pada tanggal 2 Juli 1505, Martin Luther memutuskan untuk berhenti dari sekolah hukum dan memutuskan untuk masuk biara. Martin Luther bertemu dengan gurunya, yaitu Johann von Staupitz, yang mengajarkan kepadanya bahwa pertobatan sejati tidaklah melibatkan hukuman, namun dimulai dari perubahan diri sendiri. Perkataan ini yang membuat Martin Luther sadar untuk merubah semuanya dimulai dari diri sendiri. Pada 3 April 1507, Luther ditabiskan menjadi pendeta di Katedral Erfurt. Pada tanggal 19 Oktober 1512, Martin Luther mendapatkan gelar doktor dan menjadi pengajar di Universitas Wittenberg, menggantikan jabatan Johann von Staupitz. Dalam prosesnya, Martin Luther merasa ada sesuatu yang tidak benar pada ajaran gereja saat itu. Kemudian Martin Luther menuliskan surat kepada uskup dan memprotes penjualan indulgensi, yang kemudian isi surat tersebut menjadi karya yang dikenal dengan 95 tesis yang ditulis oleh Martin Luther. Tahukah kamu bahwa Martin Luther mewariskan landasan iman kepada seluruh pengikutnya? Ada banyak warisan yang ditinggalkan oleh Martin Luther di samping reformasi seperti katekismus besar dan katekismus kecil. Jika memperhatikan katekismus kecil ini, urutan yang ada di dalamnya adalah 1. 10 hukum Tuhan, 2. Pengakuan iman, 3. Doa Bapa Kami, 4. Sakramen, baptisan kudus dan perjamuan kudus. Tahukah kamu mengapa Luther mengurutkannya sedemikian? Dalam reformasinya, Luther mengungkapkan bahwa manusia hidup dalam bimbingan hukum-hukum Tuhan dan mencari pertolongannya melalui permohonan doa, serta menyatakannya di dalam iman. Hukum Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang diharapkan dari kita. Sebenarnya Tuhan telah menunjukkan kepada kita apa yang harusnya kita lakukan. Itulah sebabnya Allah mengirimkan Injilnya, yaitu Yesus Kristus, agar kita menerima keselamatan dan pengampunan darinya. Itulah yang kita ungkapkan dalam pengakuan iman. Kemudian direspon atas anugerah Tuhan melalui ungkapan doa Bapa Kami. Martin Luther menambahkan juga 2 sakramen yang dimiliki oleh Kristen Protestan, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Dan itu merupakan ajaran dari aliran Lutheran. Nah teman-teman, sudah tahu kan mengenai tokoh Martin Luther dan ajarannya yang ada di Indonesia. Semoga video ini dapat memberikan edukasi tentang gereja-gereja dan aliran Lutheran. Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4.
4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan agar semua sehat dan selamat. Usahakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan.